warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Suara Rakyat. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita mau diskusi nih tentang hal yang sudah gak asing lagi di telinga kita, bahkan di telinga masyarakat. Kita akan membahas tentang politik uang, atau mungkin lebih dikenal dengan serangan pajak. Oke, untuk podcast kali ini kita memiliki judul yang cukup menarik nih teman-teman, yaitu serangan pajak datang, pemilu terancam. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja nih Kak, kita mulai diskusinya nggak sih? Oke, mulai aja. Siapa nih yang mau nanya duluan? Kamu dulu? Oke, aku dulu. Oke, menurut kamu sendiri nih, apakah praktik politik uang ini bisa bikin orang jadi gak percaya lagi sama proses pemilu? Langsung jawab aja nih. Iya, langsung jawab aja. Gimana ya? Agak bingung sih, karena ini tuh pertanyaannya disesuaikan sama kondisi orangnya. Karena kalau kita lihat di lingkungan kita sekarang ya Al, khususnya di kota Tasikmalaya, politik uang ini malah udah menjadi budaya di setiap adanya kegiatan pemilu. Bahkan dari adanya kampanye juga, politik uang ini sudah menjadi hal yang dinantikan gak sih sama masyarakat. Jadi kalau kamu nanya kayak apakah dengan adanya politik uang ini bikin masyarakat gak percaya lagi sama proses pemilu, itu bisa iya dan tidak. Karena kalau kita lihat di masyarakat umum, malah politik uang tuh yang dinantikan kalau pas ada pemilu. Iya, malah kesenangan ya? Iya, malah kesenangan. Mereka bisa dapat uang tanpa kerja, bisa dapat sembako, kan lumayan ya? Iya, aduh. Iya. Banget, tapi kalau kamu bertanyanya kepada orang-orang yang lebih maju atau memiliki pendidikan yang lebih gitu, pasti mereka akan nggak percaya lagi lah. Bahkan mungkin mereka lebih memilih untuk tidak datang sama sekali ke tempat pemilu, atau mungkin memilih golput gitu, atau mungkin memilih untuk melarikan diri, kabur aja dulu. Iya, kayak apa tuh? Kayak kabur dulu aja ya sih. Oke, lanjut. Bener gak sih? Kayak agak susah gitu. Bener sih. Agak susah. Terus nih, kan politik uang ini udah jadi budaya ya di masyarakat kita. Serem banget ya? Nah, menurut kamu bagaimana dengan proses pemilu yang seharusnya dijadikan ajang seleksi pemilihan pemimpin ini, karena adanya politik uang malah dijadikan ladang untuk korupsi nih? Wah, gimana nih menurut bahaya banget nih pertanyaannya. Ini tuh kita tahu ya, kalau pemilihan pemimpin, khususnya dalam pemilu, itu harusnya meritokrasi, berdasarkan kompetensi, bukan berdasarkan dia bapaknya siapa. Aduh, bahaya banget. Ya, karena gimana ya? Kalau misalnya kita lihat, korupsi itu juga budaya juga, dan dan budaya korupsi itu bisa apa? Bisa kita tekankan di sini bahwa sulit untuk dihapus gitu di masyarakat kita. Iya, bener kan? Bahkan praktik uang yang kenyataannya itu untuk memberikan ruang bagi para koruptor ini untuk bisa show off, itu benar-benar terjadi ketika di pemilu. Bahkan ya, kamu tahu gak sih, berdasarkan survei ini, ada 75% orang yang mengatakan bahwa pemilu tahun 2019 kemarin itu tuh terkena dampak dari politik uang. Mereka memilih berdasarkan uang, berarti bukan berdasarkan meritokrasi. Itu bahayanya. Aduh, benar-benar bahaya memang. Nah, gimana nih kalau misalnya kita lihat nih dari segi pengawasannya ya, bahkan menurut saya tuh pengawasan yang sekarang tuh sangat tidak cukup gitu ya. Menurut kamu sendiri nih, ada gak sih sistem baru gitu untuk diperbaiki ke depannya supaya ya tidak terjadi lagi lah politik uang gitu? Kalau menurut saya ya, dilihat lagi kepada lingkungan kita kan ya, dilihat lagi dari lingkungan kita. Dari sisi pengawasannya, menurut aku ini udah cukup atau belum? Mohon maaf banget ya, masih jauh dari kata cukup. Ini bukan buat era pemerintahan Prabowo ya, karena masih baru banget, baru 100 hari ya. Jadi kita belum bisa menyimpulkan, karena mungkin pemerintah juga sekarang masih menata ulang sistem-sistem yang harus diberlangsungkan masih hangat teman-teman. Paling kita bisa ngambil contoh ke kepemimpinan yang belakangnya. Bener gak sih? Bener banget. Iya, kalau dari sudut pandang aku ini ya, ini pengawasannya masih jauh dari kata cukup sih. Karena masih banyak sekali yang perlu dibenahi gitu. Gini aja, dengan jadinya politik uang sebagai budaya aja, ini tuh udah menjadi masalah yang sangat sulit untuk dipecahkan. Karena jika kita hilangkan langsung secara hilang, masyarakat yang sudah merasa diuntungkan dalam adanya politik uang ini akan gimana ya? Mereka tuh kayak akan malah demo gak sih, kayak apa sih sekarang gak ada yang ngasih sembako, kenapa sih gak sih? Karena itu udah menjadi budaya. Iya betul, ada. Tapi menurut aku kalau pemerintah pengen memperbaiki sistem, sebelum memperbaiki sistem, perbaiki dulu pola pikir dari masyarakat itu sendiri.
Iya benar kamu. Bener gak sih? Karena kuncinya itu dari pola pikir masyarakat. Betul. Karena kalau kita nih emang beda kan apa yang dibicarakan sama, mohon maaf ya, orang-orang yang berkasta rendah atau berpendidikan rendah dengan orang yang berpendidikan tinggi kan. Iya. Pemahaman mereka tuh pasti jauh gitu. Dan itu yang berbahaya. Iya. Dan memang ya itu pola pikir masyarakatnya dulu yang harus kita ubah. Iya. So, everything is about mindset, guys. Iya, benar. Oke, terus kalau menurut kamu apa sih yang bisa dilakukan kita sebagai generasi muda untuk melawan budaya politik yang ada di Indonesia nih? Untuk melawan budaya politik ya. Mungkin ini juga sependek pengetahuan saya gitu ya. Gimana kita tahu sendiri bahwa keluarga itu harusnya menjadi tonggak awal adanya lahirnya demokrasi gitu. Ya, lahirnya mendidik bahwa anak tuh gak boleh korupsi. Ya sederhananya kalau misalnya datang ke rumah nih tukang kredit misalnya, ketika masyarakatnya itu bilang kayak wah gitu, pemerintahnya ada di, misalnya kayak itu tukang kreditnya udah ada di depan mah, tapi semuanya bilang aja mamanya lagi apa gitu. Dan itu tuh budaya korupsi yang emang menjamur di kita. Dan ya kita gak bisa sadari bersama gitu kalau budaya korupsi itu memang sangat-sangat perlu untuk kita hindari gitu dari budaya, dari apa ya, untuk keluarganya. Terus juga kita ke sekolah alias pendidikan, karena gimana ya, kita tahu sendiri gitu di pendidikan khususnya itu misalnya kita bikinlah kantin jujur gitu untuk menilai gitu tingkat kejujuran, karena kan Indonesia tuh gak kekurangan orang pintar, Indonesia cuma kekurangan orang jujur. Dan ya itu memang terjadi nyata gitu. Bahkan kita pun tahu bahwa di kampus telah ada yang namanya pendidikan anti korupsi. Iya kan, betul kan? Dan itu bahkan jadi salah satu mata kuliah wajib. Iya, mata kuliah wajib. Dan kita tuh perlu gitu untuk tidak hanya secara pembelajaran atau teori, tapi bagaimana teori tersebut dapat dipraktikkan gitu untuk ke dunia nyatanya gitu, seperti apa sehingga korupsi itu dapat teratasi gitu. Untuk pendidikan. Dan menurut saya yang terakhir itu di masyarakatnya. Masyarakat tuh perlu adanya edukasi ya, karena kita kan sebagai generasi muda nih, kita melakukan kampanye digital misalnya di TikTok ataupun di Instagram. Itu tuh tentang bahaya dari adanya politik uang ini. Karena politik uang ini kenapa bisa seberbahaya itu, nantinya kita tuh jadi berpikir gitu, ya udah kita milih karena ya tadi seperti kamu bilang bahwa kita pengen dapat uang gitu, bukan kita tuh pengen dapat pemimpin yang baik gitu. Jatuhnya jadi kayak gitu ya kan, kita itu terpaksa. Bahkan sebenarnya ya, kalau misalnya bocoran dari ibu saya, kalau misalnya dikasih uang itu buat kayak ini serangan pajar ya, istilah itu serangan pajar, yang terjadi itu ketika memilih pun ibu saya juga bilang, milih mah terserah saya lah, terserah ibu saya lah, yang penting keterima uangnya. Iya benar. Jadi kan masyarakat tuh berpikirnya kayak gitu ya. Iya kan. Dan itu tuh jadi sarang yang istilahnya kalau misalnya dibiarkan, yang sedikit itu bakal lama-lama tuh jadi bukit. Iya. Dan parahnya sekarang itu udah menjadi budaya di Indonesia dan akan susah buat hilang. Benar-benar. Dan apa ya, untuk kedepannya ini generasi muda itu menurut saya tidak harus kayak diam diri saja gitu, harus adanya langkah nyata. Menurut kamu langkah nyata seperti apa yang harus dilakukan generasi muda? Sebenarnya dari hal kecil dulu nggak sih? Kita harus belajar dari hal kecil dulu. Tapi kalau kita ingat lagi ya, pemimpin-pemimpin yang korupsi sekarang itu dulunya mahasiswa kayak kita loh. Iya kan? Mereka juga pasti melewati masa-masa seperti kita, kayak mahasiswa yang berteriak hilangkan korupsi, demo kayak sana kesini. Iya, benar-benar. Sekarang gini deh, orang mana sih yang mendukung korupsi? Gak ada kan? Gak ada. Nah, bisa jadi pemerintah yang menjabat sekarang itu sama kayak kita sekarang dulunya itu. Betul. Tapi yang harus kita tanyakan itu ada apa sih di lingkup pemerintahan ini sampai mereka tuh akhirnya ya korupsi juga gitu. Ada apa? Racun ini yang harus kita hilangkan untuk tidak menyebar. Benar. Iya, benar. Karena sebenarnya ya kalau di lingkungan Indonesia ini bahkan di dalam kelas juga masih ada korupsi waktu. Iya, betul. Iya. Aduh. Kadang mahasiswa yang datang terlambat atau mohon maaf ya, dosen yang datang terlambat itu kan salah satu. Iya, perlu adanya kontrak. Kalau ini mah kontrak belajar gitu. Kalau ini mah kontrak dari kita tuh sama-sama saling membutuhkan gitu. Bagaimana caranya supaya kita saling membutuhkan dan juga saling membentuk yang namanya tuh hubungan sosial yang baik gitu. Iya, benar. Nah, sebenarnya ini jadi kemana-mana ya dari politik uang. Iya, aduh. Tapi memang kayak permasalahan politik uang itu menurut saya tuh permasalahan yang kata kamu betul, itu racun dan itu bisa merambah kemana-mana juga. Benar. Dan bukan hanya soal pemilu, tapi ketika itu terjadi untuk misalnya suap gitu kan, misalnya untuk di pemilihan kepala daerah dan lain sebagainya, itu
menurut saya dari tingkatannya aja tuh udah dari misalnya yang tadinya hanya pemilu jadi pilkada gitu. Jadi ya memang sangat sulit gitu untuk menghilangkan budaya ini. Oke, jadi pada kesimpulannya politik uang ini emang sangat bahaya banget ya. Tapi sekarang kita masyarakat Indonesia justru lebih dari kata bahaya, karena politik uang ini di Indonesia sudah menjadi budaya yang kita memang perlu menghilangkan budaya politik uang ini, tetapi kita juga harus melalui tahapan-tahapan dulu. Karena kalau langsung dihilangkan, masyarakat bisa demo. Nah, ya karena ini sudah menjadi budaya. Sedangkan kan kita negara demokratis ya, yang memerlukan masyarakat gitu kan. Kita kembali lagi ke masyarakatnya. Jadi memang yang harus dibenahi sama pemerintah itu yang pertama itu adalah pola pikir dari masyarakat itu sendiri. Ada lagi mungkin tambahannya untuk menutup sesi diskusi kali ini? Oke, untuk mungkin yang terakhir, selain itu solusinya tadi ya dari keluarga, dari pendidikan, dan juga dari masyarakat. Nah, mungkin kata terakhir itu adalah lawan politik uang, karena kita pasti bisa. Sebagai generasi muda, marilah kita bentuk generasi Indonesia yang emas di tahun 2045 dengan melawan politik uang. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman yang bisa kita diskusikan kali ini ya. Mohon maaf bahasanya kemana-mana. Mohon maaf jadi kemana-mana ya, karena emang politik uang ini menyebabkan banyak sekali masalah ya. Bercabang teman-teman. Iya, bercabang. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.